Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Septia Cahyani, salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Malang Fakultas Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak usia dini. Dan selanjutnya akan saya jelaskan mengenai COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwasanya COVID-19 ini terjadi di Indonesia selama 2 tahun terakhir semenjak di tahun 2019. Virus corona adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 mm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan seperti kelelawar dan unta. Namun seperti yang kita ketahui bahwa virus ini tidak hanya menginfeksi hewan tetapi juga manusia, yang pada akhirnya sangat berdampak pada kegiatan kehidupan sehari-hari manusia, berubah 180 derajat dikarenakan adanya virus ini. Saya jelaskan mengenai hakikat anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada di usia rentan 0-6 tahun dan 0-8 tahun. Ada juga pendapat lain yang mengungkapkan bahwa anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Ada juga yang mengungkapkan bahwa anak usia dini dimulai dari usia 3-6 tahun. Hakikat anak usia dini sendiri adalah individu yang unik di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Banyak orang atau banyak para peneliti pakar anak usia dini yang mengungkapkan bahwa masa anak usia dini sering disebut dengan golden age atau masa emas. Bahwasanya pada masa ini hampir seluruh potensi anak memiliki masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. Makanan pun juga berpengaruh dalam perkembangan atau stimulasi yang sangat insentif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Apabila anak diberikan stimulasi secara intensif dari lingkungannya, maka anak akan mampu menjalani tugas perkembangannya dengan baik. Karakteristik anak usia dini ada banyak. Yang pertama yaitu anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Yang kedua, mereka merupakan pribadi yang unik. Yang ketiga, suka berfantasi dan berimajinasi. Imajinasi dan fantasi mereka di usia 0-8 tahun ini sangat tinggi. Yang keempat, bahwa di masa anak usia dini 0-8 tahun ini adalah masa yang paling potensial untuk belajar. Dan yang kelima, mereka menunjukkan sikap egosentrisme, memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek, dan sebagai bagian dari makhluk sosial. Yang selanjutnya adalah perkembangan anak usia dini. Perkembangan merupakan suatu proses kumulatif yang artinya bahwa perkembangan yang terjadi sebelumnya akan menjadi dasar perkembangan selanjutnya. Jika perkembangan yang terdahulu terhambat, maka perkembangan berikutnya akan mengalami kecenderungan yang terhambat pula. Berdasarkan dari beberapa pengertian, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh seseorang individu atau anak usia dini menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik itu menyangkut aspek fisik dan psikis. Yang selanjutnya adalah dampak atau pengaruh dari COVID-19 ini terhadap perkembangan anak usia dini, terutama pada pendidikan mereka. Yang pertama adalah dampak dari aspek kognitif dan yang kedua adalah dampak dari aspek bahasa. Yang pertama, pengaruh dalam aspek kognitif dalam pembelajaran atau pendidikan anak usia dini. Setelah adanya COVID pandemi 19 ini, pembelajaran dilaksanakan 180 derajat berubah, tidak seperti pada umumnya. Biasanya dilakukan secara tatap muka, namun setelah adanya COVID-19 2 tahun terakhir ini, maka pendidikan dilaksanakan secara daring, yaitu tidak ada pertemuan tatap muka, namun hanya melalui gadget dan atau yang aplikasi lainnya yang bisa membantu untuk menunjang pembelajaran anak selama kegiatan daring. Dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring ini yang dilakukan di rumah, salah satu keterbatasan dalam pelaksanaan ini ialah sarana dan prasarana yang mendukung, seperti laptop, komputer, handphone, kuota internet, dan lain sebagainya. Sarana prasarana di sini sangat penting dalam mengakomodasi pelaksanaan bagi murid.
pelaksanaan pembelajaran daring ini dirasakan masih belum optimal dalam penyampaian materi pembelajaran kepada murid karena biasanya mereka belajar di kelas secara face to face, namun sekarang dilaksanakan di rumah yang tidak melibatkan tatap muka. Seperti yang kita ketahui bahwa anak usia dini di sini adalah masa yang paling emas untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya. Namun karena adanya COVID-19 ini, maka perkembangan tumbuh kembang anak untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki ini terhambat dikarenakan mereka butuh bimbingan dan arahan dari guru mereka secara langsung, namun di sini dilaksanakan secara daring yang hanya melewati materi disajikan dan anak mempelajari bersama orang tua. Jadi untuk perkembangan potensi dan kemampuan yang dimiliki sangat terbatas. Selain itu, salah satu faktornya ialah pembelajaran yang tidak dilakukan dengan tatap secara muka atau secara langsung, maka proses pembelajaran ini lebih difokuskan dalam bentuk penugasan kepada murid dan kurang dari bimbingan guru untuk mengarahkan bagaimana sih perkembangan potensi dan kemampuan yang sebaiknya dilakukan, dan stimulasi untuk yang diberikan kepada anak usia dini ini sangat terbatas sehingga sangat berpengaruh sekali pada tumbuh kembang anak. Selanjutnya adalah pengaruh atau dampak COVID-19 dari aspek bahasa. Di sini pandemi COVID-19 juga memberikan dampak pada perkembangan bahasa anak, seperti anak tidak bisa menyusun kata-kata yang baik dan benar yang bisa digunakan untuk meminta penjelasan mengenai soal yang tidak bisa mereka kerjakan, atau sekedar bercerita tentang kendala yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari atau pembelajaran yang mereka lakukan. Perkembangan berbicara dan berbahasa pada anak usia dini ini diantaranya adalah senang bercerita, menggunakan kata-kata untuk menggambarkan apa yang dirasakannya, memakai susunan kalimat seperti orang dewasa dan lain-lainnya. Apalagi seperti yang kita ketahui, bahwasanya karakteristik yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa anak usia dini memiliki rasa keingintahuan yang kuat. Jadi di sini anak akan lebih banyak meniru bahasa yang didengar dari orang tua ataupun lingkungan sekitarnya. Jadi untuk perkembangan bahasa, jika tidak dibimbing secara optimal dari sekolah, maka itu sangat susah untuk membentuk perkembangan bahasa yang baik bagi anak. Sekian pemaparan materi tentang pengaruh atau dampak dari pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak. Izinkan saya di sini untuk memberi kesimpulan bahwasanya anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 6 tahun dan 0 sampai 8 tahun. Pada masa-masa ini anak mengalami masa golden age atau masa keemasan, di mana di sini potensi dan kemampuan anak sangat peka untuk dibimbing dan stimulasi. Jadi untuk perkembangan potensi dan kemampuan yang dimilikinya sangat berpengaruh di sini untuk kedepannya. Nah, untuk mengembangkan potensi ini maka dibutuhkan yang namanya pendidikan. Seperti contohnya ada pendidikan PAUD, KB, TK, dan tingkat lainnya. Nah, karena berhubung 2 tahun belakangan ini semenjak 2019 terdapat COVID-19, maka pembelajaran atau pendidikan anak usia dini ini berlangsung terhambat 180 derajat, mengalami perubahan dari yang biasanya face to face tatap muka, ini dilaksanakan secara daring atau online. Jadi untuk perkembangan anak di sini sangat terhambat. Seperti contohnya dalam aspek kognitif dan bahasa. Dalam aspek kognitif ini banyak sekali hambatan. Materi bisa dijelaskan oleh guru secara diberikan dengan baik, namun kan di sini anak usia dini memerlukan bahasa tubuh guru, memerlukan ekspresi wajah guru, dan memerlukan bimbingan secara langsung, karena pada hakikatnya anak seusia dini ini adalah belajar dengan bermain, jadi harus dilaksanakan secara tatap muka. Yang kedua, dari faktor orang tua sendiri, bahwasanya di sini masih banyak orang tua yang masih belum bisa menguasai iptek yang berkembang pada saat ini. Jadi untuk anak yang belajar di rumah itu kurang bimbingan dari orang tua karena faktor itu tadi. Dan yang ketiga, di sini kadang ada anak atau orang tua yang kurang memperhatikan anaknya dalam berkembang atau kurang dalam memberikan bimbingan kepada anak-anaknya, sehingga untuk potensi dan kemampuan yang dimiliki anak ini kurang berlangsung dengan baik. Untuk dari aspek bahasa sendiri, di sini anak juga kurang
kurang dalam menyusun kalimat atau kata-kata yang baik dan benar. Mereka cenderung meniru dan mengungkapkan apa yang mereka dengar. Jadi untuk membutuhkan bimbingan yang lebih intensif terhadap bahasa. Namun karena adanya COVID-19 ini, maka bimbingan dari guru itu kurang untuk perkembangan aspek bahasa.